Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sekaligus berbagi pengalaman, yaitu terkait modus penipuan Shopee. Lebih tepatnya adalah Shopee Agen. Jadi buat teman-teman yang saat ini posisinya menjadi agen Shopee, silahkan simak video ini. Semoga nanti teman-teman terhindar dari segala modus penipuan, terlebih yang mengatasnamakan Shopee. Jadi tadi siang saya mendapatkan WA dari salah satu penonton YouTube saya, di mana dia ini baru saja mengalami kejadian yang tidak mengenakan, yaitu menjadi korban penipuan dari Shopee, lebih tepatnya agen Shopee ya teman-teman. Jadi dia ini mendapatkan atau dihubungi oleh seseorang yang mengatasnamakan agen Shopee itu tadi. Lebih jelasnya teman-teman bisa dengarkan voice note-nya terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sedikit komentar ya, dan menjelaskan kenapa kok ini bisa terjadi. Silakan teman-teman bisa dengarkan terlebih dahulu. Jadi saya kan agen Shopee kan Kak. Jadi itu yang nipu itu pakai foto profil pic agen Shopee saya, terus nelpon. Saya kira ya itu karena beberapa hari itu nomor pic agen Shopee-nya itu gonta-ganti gitu katanya ke Bennett. Nah terus waktu percakapan itu yang bahas-bahas tentang apa itu kegiatan di agen Shopee gitu loh. Jadi saya itu percaya kalau orang itu dari Shopee karena tahu gitu, kok tahu sekali komisinya kayak gitu kan. Saya dapat paket dari Shopee itu komisinya 2.000 per paket, komisinya 500 per paket. Nah itu katanya saya dapat kenaikan komisi jadi 2.000 per paket gitu. Terus pembayarannya itu kan kalau ada dana COD itu harus ditransfer 1 kali 24 jam. Nah itu kan memang agak berat bagi saya karena kan ada kendala-kendala gitu. Itu mau dirubah jadi seminggu sekali biar lebih mudah. Akhirnya karena itu menurut saya menguntungkan saya, terus itu ya saya orangnya kok tahu gitu, jadi saya ikut aja. Saya mau tanda tangan kontrak, katanya itu harus tanda tangannya itu digital saja lewat Shopee. Ya seperti itu Kak. Terus akhirnya saya disuruh dibuka akun saya, terus disitu katanya nanti di deretan kayak SP letter, SP pinjam itu kan ada 5 menu. Nah sedangkan punya saya itu cuma 4 menu. Katanya itu untuk mengaktifkan harus buka SP letter, terus mengaktifkan SP letter gitu. Setelah aktif, saya aktifkan. Saya sendiri itu kan belum tahu apa itu SP letter, nggak pernah mempelajari dan nggak pernah menggunakan kan Kak, karena saya nggak mau gitu. Jadi saya tuh nggak tahu menau, saya ikutin aja arahannya. Saya buka, saya aktifin SP letter, terus di situ saya disuruh coba check out. Saya check out barang, berhasil. Kemudian saya disuruh dikirimi kode QR gitu dari WhatsApp. Saya scan, kemudian saya disuruh ngisi itu apa, kode, katanya itu kode agen gitu, tapi kok aneh kodenya itu misal gini 22445 333 itu kan kalau saya tulis itu kan jadinya 2 juta lebih gitu kan. Kok aneh gitu. Saya sendiri juga itu kurang teliti karena bahasanya itu disuruh ganti bahasa Inggris di pengaturannya. Jadi kan bahasa Inggris saya kurang teliti gitu. Akhirnya itu saya oke aja gitu, karena itu katanya hadiahnya itu sampai 3 bulan. Jadi saya itu melakukan transaksi itu 3 kali gitu loh Kak, tanpa saya sadari. Jadi saya scan barcode lagi, saya ngisi kode lagi, ternyata itu bayar gitu, bayar pakai Shopee SP letternya itu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa dengarkan itu tadi. Jadi kalau dari penjelasannya ini
Itu kan problemnya awal mulanya kenapa bisa kejadian seperti itu karena agen pick up-nya itu sebelumnya itu gonta-ganti nomor. Kemudian delala dalam bahasa Jawanya kok kebetulannya itu ada orang yang menghubungi dan mengaku-ngaku agen Shopee. Jadi menurut saya itu bukan kebetulan. Jadi memang si penipu ini sudah menarget terlebih dahulu. Dia itu sudah paham bahwa targetnya itu adalah agen, seorang agen Shopee, bukan pengguna biasa gitu. Dan si penipu ini lebih wawasannya itu lebih banyak dibanding si korban. Seperti yang teman-teman dengarkan tadi bahwa korban ini nggak menggunakan Shopee Pay Later, nggak paham, dan baru pertama ini tadi disuruh aktivasi gitu kan. Makanya ibaratnya korban ini nol gitu, posisi nol, nggak tahu apa-apa. Kemudian dihubungi seseorang yang mengatasnamakan agen, kebetulan juga agen pick up-nya sering gonta-ganti nomor, ya kena gitu. Dan si penipu lebih pintar gitu teman-teman. Lalu kemudian seperti yang dijelaskan tadi ya, itu kan diminta untuk transaksi seolah-olah memasukkan kode gitu. Jadi seandainya korban atau kita itu kalau memang memutuskan untuk menjadi agen Shopee, paling tidak itu kita paham juga menu-menu apa saja yang ada di dalam aplikasi Shopee. Kemudian layanan apa saja, misalnya Shopee Pay Later, kemudian Shopee Pinjam atau S-Pinjam, kemudian saldo Shopee Pay, itu kita harus paham gitu. Jadi kalau misalnya kita diminta seseorang untuk melakukan transaksi, kok malah masuknya di menu Shopee Pay, kemudian transaksinya kok malah Shopee Pay Later, nah itu patut dicurigai teman-teman, karena sangat tidak mungkin Shopee meminta penggunanya untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi seperti itu. Misalnya ada kendala, itu pasti kan kendalanya teknis. Yang namanya kendala teknis itu pasti mereka yang yang problemnya itu di sana gitu, bukan di sini. Kalau di sini berarti yang masalah itu HP-nya gitu kan, bukan sistem Shopee-nya. Kalau sistem Shopee ya yang jelas yang mengurusi itu yang bagian sananya, Shopee-nya, bukan kok kita harus transaksi ini itu. Nah gitu teman-teman. Jadi kita itu harus wawasannya terhadap Shopee, layanan Shopee itu harus paham juga, biar nanti kita itu tidak bahasa kasarnya tidak dibodoh-bodohi gitu. Jadi misalnya kalau kita disuruh ini itu kita langsung paham, oh ini ternyata nggak benar gitu. Kita langsung connect, langsung paham gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ini sebenarnya lebih ke masukan ke Shopee sih. Jadi ini kalau dari pengalaman saya juga, karena saya ada toko, itu agen Shopee atau orang yang menawarkan kita untuk gabung menjadi agen Shopee itu bukan Shopee-nya sendiri, melainkan melalui yaitu tadi agen gitu loh, seperti sales gitu. Nomornya nomor pribadi, bukan nomor WhatsApp akun resmi yang centang hijau itu enggak. Jadi nomor pribadi. Maka celah itulah yang banyak dimanfaatkan oleh penipu gitu. Banyak penipu-penipu ngaku-ngaku Shopee gitu. Maka dari kejadian seperti ini kita itu harus lebih waspada teman-teman. Nggak boleh langsung asal percaya kepada seseorang, apalagi nomor tidak dikenal mengaku-ngaku dari Shopee, kemudian terus menyuruh kita untuk melakukan transaksi ini itu. Ya sebenarnya kita nggak paham kalau itu transaksi, maksudnya meminta kita untuk melakukan ini itu jangan langsung mau teman-teman. Mending dicerna dulu ini beneran atau tidak gitu. Karena
segala sesuatu kejadian seperti ini tuh pasti ada yang bahas. Jadi misalnya teman-teman kok mengalami kejadian apa, itu coba dicari tahu dulu di internet, di Google atau di YouTube, pasti ada yang bahas gitu teman-teman, biar kejadian-kejadian tidak diinginkan itu terhindar gitu. Lalu biasanya kalau kita sudah terkena seperti itu dan kita masih belum sadar, kita akan terjerumus, ibaratnya akan masuk lebih dalam lagi. Kalau ini tadi kan Shopee, nanti kalau kita semua yang diinstruksikan oleh penipu kita turuti dan kita masih belum paham, maka kita biasanya nanti akan disuruh install aplikasi inilah itulah, misalnya ya Kredivo, kemudian aplikasi pinjol lain seperti EasyCash atau ada Kami atau apalah itu untuk aktivasi akun. Nanti ujung-ujungnya limitnya akan dikuras gitu teman-teman. Dan benar sekali teman-teman, ini tengah malam ya, saya buat video ini tengah malam, dan korban ini chat saya itu tadi siang. Ini barusan ya, dia itu bilang ke saya ya, chat ini bahwa dia itu diminta untuk aktivasi, untuk download Kredivo. Tahu-tahu nih dapat notifikasi bahwa transaksinya berhasil. Berarti kan dia secara tidak sadar sudah menuruti instruksi dari penipu itu untuk download Kredivo. Waduh, ini kan lebih kerugiannya lebih banyak lagi teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, bagaimana, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kalau kita langsung sadar, langsung misalnya setelah kejadian langsung ngeh, wah ini penipuan, maka yang harus kita lakukan ya mau tidak mau harus laporan ke Shopee gitu, biar transaksinya itu bisa dipatahkan atau dalam artian bisa dibatalkan. Karena transaksinya itu kan seperti yang dibilang tadi melalui kode scan QR. Maksudnya QR itu scan kris gitu. Dan transaksi kris itu baru bisa dicairkan saldonya itu 1 kali 24 jam minimal. Maka kalau kita sebelum 1 kali 24 jam bisa langsung laporan ke Shopee, maka besar kemungkinan transaksinya bisa dibatalkan. Nah itu kalau transaksinya yang ada di Shopee. Beda lagi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, dia kebobolan juga di Kredivo, maka ya mau tidak mau kita harus komplain ke Kredivo gitu. Misalnya kebobolan lagi di aplikasi lain, ya kita harus komplain ke aplikasi yang lain juga gitu teman-teman. Tapi pada intinya kita harus komplain ke Shopee juga gitu. Nah nanti kalau misalnya kita telat komplain atau transaksinya nggak berhasil dibatalkan, bagaimana? Ya resikonya itu tagihan jalan teman-teman, tagihan masuk di akun kita gitu. Lalu pertanyaannya kan, apakah kita wajib membayarnya? Ya kalau secara aturannya itu kan kelalaian kita ya teman-teman ya. Ya pasti si pihak Shopee tetap akan menagih gitu. Secara sistem akan menagih kita. Nanti urusan kita mau bayar atau enggak kan kembali ke diri kita masing-masing teman-teman. Jadi mau bayar ya ada resikonya, enggak bayar ada resikonya. Maksudnya gini, kita bayar untuk menyelesaikan masalah, tapi dengan konsekuensi berarti kita harus merelakan sejumlah uang itu gitu. Apakah kita rela, apakah kita ridho gitu, apakah usaha kita menjadi terganggu atau enggak gitu. Nah saran saya, kalau misalnya niatnya mau bayar, mending ditunggu dulu, jangan langsung dibayar. Nanti setelah 90 hari atau 3 bulan itu kita bisa mengajukan keringanan. Keringanan itu maksudnya kita bisa bayar pokoknya saja gitu. Itu kalau misalnya mau bayar. Kalau nggak mau bayar gimana? Apa resikonya? Ya resikonya nama kita akan jelek di PI checkingnya. Misalnya teman-teman kedepannya mau kredit
mau pinjam di bank itu nggak bisa, mau kredit motor di leasing itu juga nggak bisa karena nama kita sudah merah, karena masih ada tunggakan tagihan gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu harus hati-hati jika mendapatkan telepon, WhatsApp atau apapun dari nomor yang tidak dikenal dari WhatsApp, bukan yang centang hijau atau dalam artian nomor biasa kemudian logonya Shopee, itu patut dicurigai, nggak usah dibales. Atau mungkin kalau ada nomor yang depannya +1 kemudian ada logo Shopee, jangan dijawab, langsung diblokir, itu 1000% penipu teman-teman. Kemudian kalau ada telepon juga jangan langsung diangkat, tunggu dulu. Kemudian ya intinya jangan direspon, lebih baik kita sikapnya itu skeptis, nggak usah mudah percaya, karena nggak ada yang maksudnya nggak ada yang nggak realistis gitu teman-teman. Kejadian seperti ini kita misalnya harus transaksi ini itu, melakukan ini itu nggak logis gitu. Jadi teman-teman harus sangat-sangat hati-hati, minimal kita harus membentengi diri ini dengan pengetahuan ya. Misalnya kalau ini tadi agen Shopee, minimal kita harus paham layanan dari Shopee, terus cara kerjanya bagaimana, kemudian transaksinya itu bagaimana, minimal paham biar nanti kita nggak mudah tertipu. Nah gitu ya teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Teman-teman kalau mungkin ada kritik, saran atau mau berkeluh kesah bisa komen, atau bisa juga teman-teman hubungi saya melalui WhatsApp, nomornya ada di, nanti saya taruh di deskripsi aja buat teman-teman ya kalau mau sharing-sharing gitu ya. Sekian dulu video kali ini, maaf jika terlalu panjang, jika bertele-tele, karena di sini saya niatnya hanya ingin berbagi pengalaman biar teman-teman di luar sana tidak mengalami kejadian seperti ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.